Apa yang membuat orang malas beribadah? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan faqra, kurang. Itu setan. Tulis dalam Quran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan faqra, kurang. Itulah yang membuat orang tak bersedekah. Nanti kalau saya bersedekah 10.000, ini kan kurang. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan fadla rezeki. Makanya kalau mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Tapi kalau mau keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, bukakan aku pintu rezekimu. Karena selesai sholat, idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, fadlillah. Maka yang diminta, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, bukakan kepadaku pintu-pintu rezekimu ya Allah. Setan membisikkan kurang. Kan cuma 10.000, 1 miliar kalau kurang 10.000 dia kurang. Kan cuma 1.000 perak. Orang miskin melihat 1.000 besar, orang kaya melihat 1.000 mestinya kecil. Tapi orang bakhil 100 perak itu besar. Kenapa? Dia dikuasai setan. Setannya mengatakan kurang. Dan yang orang kaya zaman sekarang itu pula kayanya karena hutang. Jadi saya pernah ditunjuk, Pak Ustaz, coba tengok Alphard yang di depan itu. Mantap, itu punya orang kaya itu Pak. Iya Pak Ustaz, kaya itu Pak. Kekayaannya katanya sampai 10 M, tapi hutangnya 15. Jadi dia pun tak bisa tidur. 15 miliar tak bisa dia tidur malam. Kenapa? Terkena penyakit insomnia, tak bisa tidur. Nanti kalau yang sana didapat orang tanah, di sana diambil orang ini, tak bisa tidur sampai tak bisa tidur. Kapan dia tidur? Pas hari Jumat, datang dia ke masjid salat Jumat. Tidurnya pun dibantu setan. Bayangkan itu. Tidurnya pun ditolong setan. Kalau tak ada setan nolong dia pun tak bisa tidur. Parah itu. Ini orang dibisikkan setan sebab kurang. Sudah pengumuman pembebasan tanah semeter 500.000, dah mau dikeluarkan, kata setan. Jangan, kalau kau kasih 500.000 jadi kurang. 1 M kurang 500.000, tinggal 999.500.000 kurang nanti. Nanti kalau sudah ada untung, nanti sampai kapan? Walan tanfla fagu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Setelah disumbat tanah barulah cukup sumbat tanah biliang lahat. Habislah itu semua. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau salah maka penyesalannya berkepanjangan. Berapa tahun Pak Ustaz? 63 tahun. Potong masa kanak-kanak 10 tahun, 53 tahun. Itu pun kalau sampai. Saya udah hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Saya lahir 1977, kalau 63 tahun 2040. Tapi orang sekarang jarang sampai 63, baru 40 udah. Banyaklah kawan-kawan saya yang ini kena itu dan kena ini. Saya pun tak lama lagi banyak. Tapi orang Islam itu tak perlu bersedih. Andai malam ini mati, ya bagus, dosa berhenti. Andai besok pagi hidup, alhamdulillah bisa amal soleh. Kalau besok pagi hidup, besok malam kita pengajian, besok malam di
Bapak ibu yang mau hadir silakan, Pangkalan Kerinci. Kalau hidup besok pagi, besok malam kita pengajian. Andai mati malam ini, ya besok pagi bapak sholatkan saya. Selesai. Hidup itu kan cuma persinggahan sejenak saja. Sama macam orang mau pergi pulang ke Sumatera Barat, singgah di Bangkinang sebentar, isi bensin, makan gulai asam podeh bawang. Habis itu udah perut kenyang, penuh. Apa kata orang Pertamina? Full, berangkat. Asal penuh berangkat. Pokoknya asal penuh berangkat. Bahasa Arab itu penuh, itu bahasa Arabnya wafat. Wafat artinya penuh. Asal sudah penuh, melimpah. Nah, jadi Ustaz Somad gimana ceritanya? Udah penuh. Asal udah penuh udah lewat saja. Kalau belum penuh tak akan tumpah. Lan tamutan nafsun, tidak akan ada orang mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha, sampai rezekinya penuh. Jadi jangan takut sama rezeki. Sebelum penuh tak akan mati. Di kantor stres, ditekan atasan. Di rumah ditekan istri. Di jalan ditangkap polisi. Stres. Orang kalau sudah stres menengok Coca-Cola, menengok Baygon, macam Coca-Cola, diminum Baygon, menganggap hidup ini tak ada gunanya, langsung ambil HP, buka Facebook, selamat tinggal kehidupan. Berdiri, begitu ditengok orang mulut berbuih lah, Baygon, rupanya ada yang pandai, dituangnya SKM, susu kental manis. Itu kalau dituang SKM, cobalah tuangkan SKM ke sini, airnya tumpah, susunya ke bawah. Begitu juga dengan Baygon. Kalau dituang SKM, susu perut, Baygonnya tumpah. Begitu bangun, aku sudah mati. Kamu lagi. Tak mati. Yang satu lagi mau bunuh diri, buka Baygon, habis rupanya. Masuk ke kamar mandi, tak ada Baygon, super pel. Tak mati juga. Kalau memang belum mati, kata Allah, tak mati. Sengaja nyebrang tak nengok lampu merah, tak mati. Sengaja ustaz dipanggil, Ustaz tolong ke rumah sebentar, ada apa nih? Orang tua kami itu sudah mau mati, tolong Ustaz doa. Doanya doa sehat, tak usah doa sehat, doa mati. Ya Allah, kami sudah lama menengok dia tersiksa. Ya Allah, kalau memang kematian lebih baik bagi dia, matikanlah dia secepatnya. Besok pagi sehat. Berapa banyak orang didoakan mati, tak mati-mati. Minta mati, matikan aku ya Allah, tak mati-mati. Kalau memang rezeki belum penuh, tak akan mati. Itu janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi Allah ini dijamin rezekinya. Cacing tidak punya mata tapi tetap dapat rezeki. Menurut Imam Al-Jahiz, cacing kita ada mata. Bagi adik-adik yang mau neliti, coba teliti. Tak ada mata. Tapi tak ada cacing yang mati kan tak punya mata, tetap hidup. Cicak tak bisa terbang, hidupnya pula terbalik. Dia menengok dunia ini terbalik ya cicak. Tapi makanannya pesawat Boeing 747. Untuk ditangkap, makan juga ya. Bayangkan itu. Karena Allah sudah menjamin rezeki, maka tanamkanlah ke anak-anak kita. Hai anakku, jangan kau ambil yang haram, karena Allah sudah menyediakan kau yang halal. Kadang tak sabar dia, padahal tak jauh lagi ada yang halal di sana. Tinggal dia berjalan 3 langkah lagi ada yang halal, tapi karena dia tak sabar, diambilnya yang haram. Ya Allah, padahal kalau kau sabar sedikit saja, kau dapatkan yang halal. Tapi rezeki tak turun dari langit, dia mesti dijolok ke atas. Wa huzi ilaiki bi jir'in nakhlati
goncangkan pangkal batang pohon korma, tusaqit alaiki rutaban janiyya, akan gugur buah korma dari atas. Goncangkan pangkal korma itu, baru gugur dia dari atas. Bukan kau minta, ya Allah gugurkanlah korma ini, digoncang baru dia gugur. Allah tidak menyuruh Hajar berdoa, ya Allah turunkanlah air hujan, keluarkanlah air mancur dari tanah. Dan Allah membiarkan dia berjalan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, sampai akhirnya, hai Hajar, bukan tapak kakimu itu yang mengeluarkan air, tapi tapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan, tapak kaki Ismail alaihissalam. Zamzami, 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 berkumpullah wahai air berkat usaha Hajar. Itulah yang kita minum hari ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan minkum. Kenapa waktu minta air itu rizqan wasi'an? Doa minta minum air Zamzam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan yang tak mendatangkan penyakit untuk selamanya. Kenapa? Karena di balik cerita air Zamzam itu adalah usaha mencari rezeki yang halal. Yang haram itu kalau dimakan, dia berubah menjadi darah. Darah itu menyembur dari jantung, disemprotkan ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Surat Al-Alaq. Nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pendusta, khati'ah, penipu, pembuat dosa. Kenapa disebut dosa itu diubun-ubun? Karena ternyata makanan yang berubah menjadi darah disemprotkan dari jantung ke otak. Otak bagian depan inilah yang memikirkan. Otak kanan, otak kiri, otak belakang. Kalau otak-otak itu lain lagi. Otak depan inilah tempat segala macam pikiran. Nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, khati'atin. Makanya orang yang makan haram itu pikirannya kotor, karena menyembur darah yang kotor ke dalam pikiran itu kotor. Jangan kotori anak-anak kita dengan memberi makanan yang kotor. Disuapkan riba, disuapkan riswah, disuapkan. Akhirnya dia tak lagi terbuka. Heran orang tua, bingung saya tengok anak saya ini Pak Ustaz, kotor aja, cakapnya kotor. Salah siapa? Kita sudah menyuapkan yang kotor-kotor. Kita yang merusak memori anak tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata kawan saya, aku heran nengok si Anung Iman. Kenapa? Dulu kami waktu sama-sama di pesantren, orangnya baik, pikirannya lurus, tapi sejak dia dapat kursi basah, makan haram, otaknya kotor terus. Setiap Sabtu Ahad pergi ke Batam, Singapura, berzina, zina. Sejak kapan itu? Sejak dia makan haram. Makan haram, pikiran kotor, otak kotor, kerja kotor, payah, tak masuk lagi kaji ke telinga. Malam ini ada anak-anak muda yang pikirannya bersih karena mak bapaknya mengasihi dia makanan yang halal. Bapak ibu malam ini menjauhkan diri dari syubhat. Malam ini tahan mendengar pengajian 45 menit sebelum sholat tadi, kita tambah setelah sholat, masih tetap bertahan. Kita akan bahas pula tanya jawab, menengok tebalnya lama. Tapi karena kita makannya halal dan tahan godaan. Zaman dulu kalau ada orang menahan diri makanan haram, ini hadiah untuk Pak. Lalu kemudian ditengoknya, oh haram, tak jadi saya terima. Orang dulu yang tak mau memakan yang haram itu disebut orangnya takwa, takut kepada Allah. Syubhat samar-samar. Kalau ada orang tak mau memakan yang syubhat, orang itu disebut dengan wa. Si fulan itu wa, ibu anu wa,
menjaga diri dari yang haram. Sekarang dunia sudah terbalik. Orang yang tak mau makan yang haram, orang tak mau memakai yang syubhat, dia tidak disebut wara. Kawan-kawan yang menyebut dia bodoh, goblok. Aku kemarin ada peluang proyek kami 3F, mau kami bagi 3, 1, 2, 3. Kau terima? Tidak takut aku, kata Pak Ustaz, nanti kalau haram anak kita makan haram, otaknya jadi kotor. Tak mau ambil? Tidak, goblok. Tapi haram, kata Pak Ustaz. Berapa? 1M. Keluarkan aja 2,5%, kan selesai. 1M, keluarkan 2,5%, 25 juta. 25 juta bagikan zakat, kasih ke Masjid Nurul Islam pembebasan tanah agak 5 meter. Habis itu pergi umroh 30 juta, meraung di pintu Ka'bah. Ya Allah, dah selesai. Pandai pula dia cara mencuci diri. Ini orang bukan mencari kebenaran, tapi beragama itu mencari pembenaran. Ini yang paling banyak sekarang. Orang beragama bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Kalau ada orang diuji dengan lapar, sabar. Diuji dengan susah, sabar. Itu yang tadi kita baca rakaat pertama. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka diuji dengan musibah, qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji dengan mati, sabar. Diuji dengan sakit, sabar. Diuji dengan kehilangan, sabar. Tapi banyak orang yang tak sabar ketika diuji dengan rezeki melimpah, diuji dengan badan sehat. Berapa banyak yang malam ini diuji dengan badan sehat, dia duduk santai di rumah sambil nonton sinetron, ketawa cekik. Oh, ini minum di toples. Tapi bapak ibu malam ini lulus. Kalau diuji dia sakit, duduk di rumah sakit. Oh, betul tasbih. Subhanallah. Datang kita menjenguk, apa kabar Pak? Kita udah bagus datang jenguk, dia mau nanya, tak mau dia tak mau putus. Begitu sehat. Bukan peduli dia azan, hayya 'alas shalah. Kalian aja duluan lah, panjang waktu sholat. Ketika sakit barulah dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Allah maha adil. Dulu waktu sehat dia tak ingat Allah, sekarang dia sakit, orang pula yang tak ingat dia. Ada yang ingat sama dia. Dulu orang kalau jenguk orang sakit, apa kabar Pak? Allahumma rabbin nas bishri aslan tasyafi la shifa ila shifauka la yughadiru saqaman. Dulu orang kalau jenguk orang sakit didoakan supaya sehat. Sekarang dia kena batunya. Begitu dia sakit, langsung orang datang jenguk, dipoto orang dia. Sedang menjenguk sakit. Bagi yang setuju, mudah-mudahan sembuh. Klik OK dan like. Amin. Amin, 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 amin. Doa apa? Doa Facebook. Tak ada lagi orang doa Facebook. Barulah kena. Itu yang kau minta selama ini, itulah yang kau dapatkan. Harta ini ujian. Sanggup berbagi, lulus ujian. Banyak orang sanggup diuji susah. Dulu susah, sepiring berdua, tidur beralas koran, sanggup. Tapi setelah rezeki itu banyak, disitulah dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Islam maupun yang jauh-jauh datang malam ini semuanya adalah orang-orang yang lulus diuji sehat, lulus diuji harta, lulus diuji masa muda. Mudah-mudahan kita selamat sampai anak cucu insyaallah. Amin ya Allah.
Itulah lebih kurang 20 menit tambahan dari sebelum Isya, dari maghrib ke Isya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa pertanyaan yang terkait dengan kaji kita malam ini ataupun masalah-masalah lain. Apakah sempurna sholat Jumat seseorang apabila datang ketika khutbah kedua atau di pertengahan khutbah? Idza qulta li sahibika ansit. Baik. Kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, khusus dia, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan lagha. Faman lagha fala jum'atalah, siapa melakukan perbuatan lagha maka tiada Jumatlah baginya. Maka yang sudah melakukan ini berulang-ulang, jangan ulang lagi. Besok hari Rabu, Kamis, Jumat cepat datang. Jam 12 standby, duduk di masjid. Datang, duduk shaf pertama, buka Quran, baca surat Al-Kahfi. Man qara'a Al-Kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi fi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, malam Jumat, dari mulai Kamis malam Jumat, tak sanggup malamnya subuhnya, tak sanggup juga menjelang sholat Jumat, tak sanggup juga petang sampai azan asar sampai tenggelam matahari. Allah lahu minan nur, maka Allah berikan dia penerang cahaya ma bainal jumu'ataini, antara dua Jumat. Datang ke masjid, cepat-cepat duduk baca Quran. Kalau khatib naik ke atas mimbar, malaikat pun tutup buku, ikut mendengarkan khutbah. Makanya kalau ada malaikat menengok orang datang tak dengar khutbah, itu malaikat itu gemas namanya. Kalau lah bukan karena dilarang Allah, aku sentil makhluk udah lama mati gitu malaikat. Tapi karena Allah belum sampaikan ajalnya, maka cepatlah kita datang pada hari Jumat. Katanya iblis itu ada 9 nama. Apa betul Pak Ustaz? Misalnya iblis yang menggoda supaya jangan berimpak, ada namanya. Apa ada hadisnya? Bukan iblis. Iblis itu satu. Makhluknya namanya jin. Jin itu dibagi 2. Jin Islam, jin kafir. Ada dalam Al-Quran. Surat Al-Jin, inna minnal muslimun, kami jin ini ada namanya jin muslim, wa inna minnal qasitun, kami ada yang jin kafir. Jin dibagi 2, jin muslim, jin kafir. Jin kafir inilah yang punya nama macam-macam tadi, macam-macam namanya disebut dalam hadis. Induk dari jin setan, yang baik jin muslim, yang jahat setan. Induk dari setan ini, bosnya itulah iblis. Iblis itu satu, setan itu banyak. Genderuwo sundel bolong itu masuk mana? Itu setan, itu jin, tak ada makhluk lain. Genderuwo, sundel bolong, nyi lorong, banyaklah suster ngesot, itu setan semua. Itulah yang namanya macam-macam itu, yang ini namanya ini, yang ini namanya ini. Nah, itu induk daripada setan itu, itulah iblis yang tak mati-mati. Dia minta, anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku umur panjang sampai mereka dibangkitkan. Innaka minal munzirin, engkau aku beri batas limit waktu. Kalau setan-setan itu bisa mati, iblis itu yang tak mati-mati, kekal abadi sampai nanti Allah mematikan dia. Pak Ustaz, kenapa setan itu jahat? Tak usah kita permasalahkan. Itu udah SOP dia. Itulah kerja dia. Kita berbuat baik itu saja. Tapi kadang tidak semua kejahatan itu karena setan. Manusia itu ada dirinya itu punya hawa nafsu. Jadi setan itu hanya ibarat api kebakaran. Ada api kecil, itu setan ngipas maka menjadi besar. Kalau api tak ada, setan tak bisa masuk. Makanya ketika ada api kecil, padamkan cepat. Setan tak bisa masuk. Jadi tak semua salah setan. Jadi kadang kita kasihan juga dengan setan. Sikit-sikit salah dia, sikit-sikit salah. Padahal dia pun tak salah sebetulnya. Kita aja yang membetulkan hawa nafsu.
Bahkan kabarnya udah banyak juga yang setan itu pensiun dini. Kenapa kalian pensiun? Karena perbuatan kami sudah banyak dilakukan manusia. Dulu kami capek menggoda, sekarang tak kami goda pun ulahnya macam kami. Makanya banyak orang meruqyah setannya tak lari. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u. Ketawa setannya. Kenapa ketawa? Masa sesama setan musir? Bukan salah ayat kursinya, yang membacakan itu ulahnya 11-12 sama setan. Menurut kode etik sesama setan dilarang saling mengusir. Saya sebagai pengurus keuangan masjid dan anak yatim, bagaimana dengan uang anak yatim yang di bank? Apakah bunganya saya ambil atau disiarkan di masjid? Beralihlah ke bank syariah, bank syariah Mandiri, bank syariah Riau Kepri. Bunganya itu kalau bank syariah bagi hasil mudharabah, ini bagi yang bank syariah. Tapi kalau meletakkannya di bank konvensional, andai dapat untung, maka menurut para ulama bunga yang diperoleh itu diserahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, yatim, masjid. Tapi niatnya bukan niat sedekah, karena tak bisa mencuci kain pakai air najis. Maka niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Misalnya tabungan bapak 1M dapat bunganya 10 juta, nah, itu jangan diambil, serahkanlah. Kalau dimakan haram, dibuang pun haram. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa kontemporer, serahkanlah ke lembaga yang dinikmati orang banyak, panti jompo, rumah yatim, anak tak mampu, termasuk ke masjid. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat untuk umat. Ini sikap kepada bunga bank konvensional. Kalau sedang azan hari Jumat, kita masuk masjid atau sholat tahiyatul masjid, atau tunggu azan selesai baru sholat tahiyatul masjid. Tunggu azan selesai. Selama azan itu kita jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Siapa yang menyambut seruan azan ditutup dengan doa wasilah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itulah dalil menunggu azan selesai. Bacaan takbir shadaqa wa'dah, shadaqa wa'dah atau shadaqa wa'dah, mana yang benar Pak Ustaz? Shadaqa wa'dah, shadaqa wa'dah, sadaqallahul azim, shadaqa wa'dah. Maka itu riwayat dari dulu, bacaan itu tak berubah. Maka ada beberapa kaedah bahasa yang menurut orang belajar nahwu kata dia salah, tapi sebetulnya nahwunya tak salah. Dia aja yang pemahamannya baru sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut, tidak diduga. Tanazzalul malaikatu warruh, itu secara bahasa salah tuh. Tanazzalul malaikati, kalau baca ikatu tatanazzalul malaikatu, tapi riwayat tanazzalul malaikatu, itu sama ini. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Nah, ini tentang bacaan ini. Bacaan penutup doa mana yang betul? Subhanaka rabbil izzati atau subhana rabbika rabbil izzati. Kalau subhanaka maha suci engkau ya Allah, rabbil izzati,
Tuhan yang maha agung. Kalau saya katakan subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, Tuhan engkau, wahai hamba Allah. Dua-duanya betul. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Subhana rabbika, maha suci Tuhanmu, wahai saudara, maha suci Tuhan kita. Dua-dua kalimatnya betul, tak ada yang salah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa dikatakan Allah itu suci? Karena ada orang yang mengotori Allah. Baju suci karena dikotori, disucikan. Taplak meja kotor, disucikan. Memangnya Allah itu siapa yang mengotori? Mereka mengatakan Allah itu punya anak, nama anaknya Yesus Kristus. Allah punya bini, nama bininya Santa Maria. Maka kita katakan Allah maha suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang mereka sebutkan mengotori Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Apa hukum bagi seorang yang mengenakan parfum alkohol pada kulit saat sholat? Alkohol terbagi dua. Alkohol dari buah, kalau diperas anggur, dimasukkan ke dalam botol, ditutup selama seminggu, terjadi fermentasi, muncul barang baru di dalam, disebut dengan alkohol dari anggur. Yang satu lagi dari babi. Yang masuk ke dalam parfum itu, apakah alkohol dari anggur atau dari babi? Alkohol dari babi. Alkohol nabati, bukan hewan. Alkohol hewan dari babi. Kenapa bukan dari anggur? Karena yang dari anggur itu mahal. Maka yang murah itu dari babi, karena babi anaknya banyak. Kalau kambing anaknya 2, kalau babi anaknya 13. Makanya angka 13 itu angka sial. Karena babi itu puting susunya 12, lahir anaknya 13, yang satu tak dapat susu. Maka disebut angka sial. Banyak, makanya murah. Daging babi lebih murah daripada daging kambing. Termasuklah ini alkohol yang dari babi ini. Jadi kalau 1 ton bunga mawar, 1 ton bunga mawar itu dipres menjadi 1 gelas parfum. Itu yang asli, macam madu, disulik, kental, wangi luar biasa. Bagaimana supaya dia bisa menjadi banyak? Dicampur dengan alkohol, dimasukkan ke botol kecil. Setetes bunga mawar tadi, itulah yang wangi luar biasa, yang membuatnya banyak itu tambah alkohol. Makanya ketika di sini sejuknya, sejuk. Jadi orang yang pakai alkohol itu ada babi di setetes, letak babi, 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 babi. Macam mana babi mau diterima Allah? Rabbana atina, babi berdoa tak diterima Allah. Jangan lagi pakai parfum alkohol. Kalau ada Pak Ustaz, campakkan, jangan kasih ke orang. Nanti orang yang bersedekah parfum alkohol sama dengan sedekah babi. Ini aku mau sedekah babinya. Apa yang harus kita lakukan, mengingat pada zaman sekarang banyak sekali kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, banyak juga cemeehan dari non-muslim terhadap Islam. Apa tanggapan Ustaz terhadap ancaman ISIS dan yang lainnya dalam melancurkan ideologi umat Islam seperti saat sekarang ini? Banyak-banyak ngaji kepada ustaz yang terpercaya keilmuannya, diyakini amalannya. Kita di Pekanbaru ini punya tiang-tiang tonggak-tonggak yang kuat, punya tiang-tiang yang kokoh. Datang ke pengajian Dr. Mawardi Muhammad Saleh, kajian fikih 13 tahun di Madinah, S1, S2, S3. Datang ke pengajian Dr. Mustafa Umar, pakar tafsir, 14 tahun mengkaji tafsir. Datang ke pengajian Ustadz Sayyidul Amin Filsafat. Datang ke pengajian Ustadz Iskandar Arnel Filsafat dari McGill University, tapi lurus orangnya. Datang ke pengajian Dr. Masyuri Umar. Pokoknya kita tak kekurangan alim ulama di Pekanbaru ini.
Jadi kalau ada orang Pekanbaru ikut aliran sesat, itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Kecuali tinggal di Papua, itu masuk akal. Orang Papua, kenapa kau sesat? Tak ada ustaz. Jangankan ustaz, celana panjang aja payah. Tapi di Pekanbaru, ustaz pengajian full, Masjid Agung datang, ikuti, tak paham tulis, tanya. Pak Ustaz, saya kalau nanya pakai tulisan rasanya tak enak. Saya mau nanya 4 mata sama Pak Ustaz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Bisa, maka mengaji. Ada pun yang ikut-ikut Gafatar, ikut ISIS, ikut Syiah, itu orang malas ngaji. Kalau dia ikut ngaji, insya Allah datang Ustaz kita, Ustaz Samsudin Muir, ahli fikih, Ustaz Masriyadi Hasan, banyak sekali Ustaz kita. Bapak ibu yang ragu, tuliskan, kami punya masalah ini, antar ke kantor MUI. Setiap minggu ada sidang, nanti kami dipanggil di sidang, nanti bagikan fatwa. Kalau kita masbuk baca Al-Fatihah langsung atau iftitah dulu. Ada waktu baca iftitah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Kalau mau tambah, wajah wajhiyya, atau baca iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Kalau mau langsung Al-Fatihah, baik. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Tengok ayat imam ini nampaknya sikit lagi, kan bisa kita tebak ayatnya. Inna, jangan baca iftitah, pendek itu, langsung baca iftitah. Bisa ditebak. Apakah sesat akidah yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy? Orang yang menyamakan Allah dengan manusia. Macam mana Allah duduk di atas arsy? Macam Ustaz Abdul Somad duduk di atas kursi. Kafir, bertentangan dengan 2 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Lalu apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah duduk di atas arsy. Kalangan salafus saleh mengatakan makna ayat ini, mereka tak mau jawab. Datang orang ke Imam Malik, Imam Malik, ya, apa makna Allah duduk di atas arsy? Al-istiwa maklum, duduk di atas kursi semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah, bagaimana Allah duduk di atas arsy tak ada orang yang tahu. Al-imanu bihi wajib, beriman kepada ayat itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, menanyakan tentang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Tapi anak sekolah kalau ditanya begini tak bisa. Pak Ustaz, apa makna ayat Allah duduk di atas arsy? Jangan tanya-tanya. Pak Ustaz, apa makna yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka? Jangan tanya-tanya. Lama-lama dia bingung agamanya apa. Tak boleh ditanya isinya. Maka sebagian ulama mentakwil, maka kalangan salaf itu 2. Satu mentafwid, serahkan sama Allah. Yang satu lagi mentakwil. Apa makna Allah duduk di atas arsy? Allah berkuasa. Itu yang dikatakan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Innallaha khalaqal arsya, Allah menciptakan arsy izharan liqudratihi, untuk menunjukkan kuasanya. Walam yattakhizhu makanan li nafsihi, bukan untuk menyatakan tempat duduknya. Bapak Doktorandus Haji Herman Abdullah MM duduk di atas singgasana wali kota selama 2 periode. Apakah maknanya dia duduk di atas kursi sultan? Bukan, artinya dia berkuasa. Itu makna ayat itu. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat 2. Yang pertama, serahkan maknanya pada Allah. Yang kedua, takwil. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, batil, tak boleh. Kelompok mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk, batal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Seandainya kita sholat, tiba-tiba kaki kita diinjak anak kecil yang belum dikhitan, apakah sholat kita batal? Tak batal. Anak kecil yang belum dikhitan itu, yang jadi masalah ujung senapan angin itu saja.
karena di situ ada kulit yang belum dipotong, namanya kulfah. Yang kulit di dalam itu namanya hasyafah. Ada najis di situ. Najisnya di situ, bukan di kaki dia. Kaki dia tak ada najis. Makanya ketika Nabi sedang berada di dalam masjid, Nabi berjalan ke pinggir kamarnya, lalu Nabi manggil Aisyah, Aisyah, tolong ambilkan khumrah. Khumrah itu kain, ambilkan khumrah. Kata Aisyah, anak haid, aku sedang haid. Mana bisa aku masuk masjid? Itu dalil perempuan tak boleh masuk masjid kalau sedang haid, karena Aisyah tak mau masuk masjid. Kata Nabi, tanganmu itu tidak haid. Maka Aisyah mengulurkan kain dari celah tangannya, tangan tak haid, yang haid itu. Oleh sebab itu maka diri, maka tangan, kaki orang anak kecil itu, maka dia tidak najis. Najis itu terletak pada kalau gitu perempuan beralangan boleh masuk masjid. Kalau kemaluannya bisa ditinggalkan di luar. Apakah sah solat orang dewasa yang ada anak kecil di antara shaf? Apakah anak kecil memutus shaf? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam Fatwa Al-Azhar, anak kecil tidak memutus shaf. Syaratnya dua. Yang pertama, wuduknya sempurna. Saya tengok anak-anak MDA kita, wuduknya tak sempurna, dihidupkannya keran. Habis muka kaki langsung. Itu menyebabkan dia putus shaf. Yang kedua, kulit belum dipotong. Kalau di Arab, anak kecil itu sunat. Di Jawa, anak kawan saya 7 hari sunat. Tempat kita tidak. Pas liburan SD ke SMP baru sunat. Dan tak mungkin pula kita periksa satu-satu, mana yang udah potong. Karena tak dapat dipastikan, maka di Masjid Agung An-Nur anak-anak itu dibuat satu shaf di belakang. Di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan 300 anak-anak ngaji setiap maghrib ke isya. Anak-anak yang ngaji gratis, orang tuanya disuruh berjamaah. Jadi anaknya ngaji 300, orang tuanya 300, 600 pasukan inti. Jadi bagus kalau anak-anak ini ngaji ke masjid, ke surau, ramai dia. Anak-anak ini buat shaf belakang. Dia tidak memutus shaf kalau cukup 2 syarat. Tapi kalau kita khawatir, maka anak itu dibuat di shaf belakang. Apakah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca? Sahkah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca doa qunut? Pertanyaannya bukan sah tak sah. Pertanyaannya apakah dia ini mengikut syariat atau tidak. Ini dia tidak mengikut ajaran Islam. Ini ajaran siapa yang dia ikut? Tak tahu entah ajaran siapa. Karena ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hai Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku ikut berimam kepada mazhab Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma atait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai situ saja amin. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Allahumma hdina fi man hadait, enggak mau. Ulama Saudi Arabia bermazhab Hambali tidak berkunut, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, ya, kalau saya berimam kepada orang mazhab Syafi'i berkunut subuh, apakah saya ikut kunut? Ya, angkat tanganmu, ucapkan amin. Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kalau ada orang bukan baru tak angkat, saya heran ini mazhab imam apa? Jangan-jangan Imam Samudra. Seharusnya setelah salat berjamaah masing-masing kita berzikir, munajat dan berdoa. Tapi bila ada salah satu atau salah dua, jamaah sudah kebiasaan langsung ambil barisan belakang. Setelah salam dari salat langsung mengajak temannya ngobrol dan berceloteh sehingga suaranya mengganggu jamaah lain yang lagi berzikir dan tafakur. Pertanyaan, bagaimana cara menegurnya?
dipanggil dia. Besoknya aku ulang lagi ya. Itu jangan, agar kebiasaan tak baiknya itu berubah. Mungkin lebih baik dia dan temannya itu memperbanyak zikir dan sholat. Kita kasih tahu, ini yang hadir jangan ulang lagi. Saya tadi tak nampak karena saya ngadap ke sana. Ya ulang, asal habis sholat itu ikut zikir. Kalau tak mau ikut zikir, penting betul pergi keluar. Kalau tak boleh telepon dari tadi, pergi keluar teleponnya. Aku sedang sholat. Kasih tahu, jangan ganggu orang. Ini udahlah tak berzikir, orang pula terganggu. Kalau berzikir, subhanallah, 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 matanya tak, subhanallah, usah itu orang gara-gara dia. Kita ni dalam beribadah ni, kalau bisa ajak orang, kalau tak bisa mengajak orang, paling tidak jangan mengganggu orang. Ini kalau tak mengajak orang, mengganggu orang pula. Tapi jangan dimarahi dia sampai dia tak ke masjid. Ini udahlah yang ke masjid ni sikit, berkelahi pula. Jangan ke masjid lagi. Oh jangan, dia udah mau ke masjid, alhamdulillah. Wa man Allahu mimman mana'a masajid Allah. Tak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang orang ke masjid rumah Allah. Kasih tahu dia janganlah begitu. Sekarang ni orang dah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Daripada dia main gaplek, sabu-sabu, daripada dia ke karaoke. Di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, pernah Amr bin As ingin mendirikan masjid, tapi dengan menggusur rumah seorang Yahudi tua. Dan Umar memerintahkan Amr bin As untuk berbuat adil dan tidak menggusur rumah Yahudi itu. Bagaimana seandainya ada perluasan masjid yang menggusur rumah warga, tapi keluarga dari yang punya rumah banyak yang tak setuju, hanya sedikit yang setuju. Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman itu bermusyawarah, tak ada yang tak selesai. Musyawarah. Adapun masalah rambut sama hitam hati macam-macam, duduk musyawarah. Inilah godaan setan. Kalau dipertahankan juga tanah masih luas lagi, musyawarah bersama. Yang namanya ada di dalam jamaah itu menanduk ke depan, menyipak ke belakang, mengikut ke kiri, itu tetap ada. Dalam pasukan kaum muslimin ada di sana ada Ubay bin Salul, kelompok munafikin, merusak sana merusak sini. Dan di tempat kita pun ada itu cekcok antar pengurus jamaah masjid, keluarga. Kadang keluarganya baik, bapak baik, ibu baik, anaknya. Sedangkan dalam keluarga kecil aja, apalagi keluarga besar ini, selesaikan dengan baik. Bagaimana menyelesaikannya? Pak Ustaz, duduk bersama tokoh masyarakat, alim ulama, pengurus masjid, musyawarahkan dengan baik. Menarik rambut dalam tepung, rambut tertarik, tepung tak rusak. Jangan gara-gara nila tertitik rusak susu sebelahnya. Ini yang baik-baik. Ini ujian kebaikan. Pusing saya Pak Ustaz, jadi pengurus masjid ini banyak betul masalah. Hidup di tempat masalah. Kalau tak mau masalah, keluar dari dunia. Dunia di tempat masalah. Nanti setelah Israel datang baru selesai masalah. Itu pun muncul masalah baru, mungkar nakir. Selesai masalah azab kubur, datang masalah titian siratal mustaqim. Ketika sudah masuk dalam surga, barulah kita selesai. Wa adkhilnal jannata darassalam. Selesai. Game is over. Disitulah baru kenikmatan yang kekal abadi. Sekarang sudah ada salon-salon sulam bibir, sulam alis. Sekarang wanita Islam sudah ada yang menyulam bibir, menyulam alis. Ada juga yang mencukur habis kedua mata agar bisa dilukis dengan pixel. Apa hukumnya Pak Ustaz? Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. La'anallahu al-washiman. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashiman, orang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut dan mencukur bulu mata. Wal mutafallijat, menjarangkan gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah. Dan setan, wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan. Orang yang sudah kecanduan operasi plastik, dia sampai mati tak akan berhenti. Kenapa? Setan membuat dia berangan-angan. Kau cantik, kau cantik, kau cantik, kau cantik. Kau cukur itu sedikit, kau nampak cantik. Kau tanam itu sedikit, nampak cantik. Sudah tahu orang Indonesia pesek, yang ditonton Joda Akbar.
hidup mati. Masukkan, subhanallah, masya Allah. Orang yang operasi plastik bentuknya sama, seluruh Indonesia. Kalau bapak tengok nanti orang mirip, itu hasil operasi plastik. Sama wajah, sama. Yang hidung kena, dagu kena. Mancungnya sebentar aja 2 bulan, habis itu turun lagi. Hidung turun, dagu turun, pas macam mak lampir. Tak lama. Oleh sebab itu yang sudah pernah, cabutlah. Dan jangan lupa silikon itu kalau sudah masuk, silikon ketika ketemu dengan daging dia tidak mau menyatu, karena dia unsur luar yang masuk ke kulit, dia tak mau menyatu. Maka banyak juga daging itu tak bisa menerima silikon, akhirnya infeksi, bernanah itu hidup. Kalau kata dokter, potong aja, tak berhidungnya. Akhirnya pergilah ke tempat alternatif. Darah yang sudah membeku di dalam, membusuk itu bernanah, disedot pakai jarum suntik tak bisa. Dipasanglah lintah 3 ekor. Lintah di sini, lintah. Bergelantunganlah lintah. Rupanya lintah itu pun tak mau menyedot nanah. Lintah hanya mau menyedot darah. Setelah dirasanya tak enak, dia pun jatuh. Banyak yang pergi ke tempat terapi lintah, minta sedot bukan sedot, infeksi itu, infeksi. Pokoknya setan itu kerjanya terus dibuatnya berangan-angan. Alis mata awalnya cuma mau merapikan. Fitrah perempuan itu macam bunga. Macam mana bunga? Kuntum, mekar, layu, kuning, mati. Kuntum, mekar, layu, kuning, mati. Bunga yang tak layu cuma satu, bunga plastik. Maka yang cantik-cantik dulu, memang waktu pertama nikah ya rambut bak mayang terurai, bulu mata bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauk di layar. Begitu kata orang Melayu. Tapi setelah beranak 2, 3, 20 tahun pernikahan, menengok wajah di kaca, ya Allah, bulu mata tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Akhirnya dia ambillah, awak pula udah tua, menggeletak, dipotonglah alis mata tadi. Salah potong, salah habis. Mana ni? Untunglah nampak whiteboard. Ada pula spidol suami. Spidol tu. Alhamdulillah, datang kawan. Jadi kita pergi undangan. Ini udah siap kita ke hotel Mutiara Merdeka. Ayo ya, sampai ke sana. Rupanya mati lampu, AC mati, pas berkeringat, luntur spidol. Ambil tisu, orang menengok, orang senyum, orang dah lain dah senyum. Dia tetap juga senyum. Orang senyum, kita senyum, yang disenyumkan orang tidak. Sampai ke mobil tengok, dia pun takut. Balik ke rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, bang, buka pintu bang. Abang buka pintu, tengok Allah la ilaha illallah. Anak pergi, orang bini awak balik. Siaplah menerima istri apa adanya, dan istri siap menerima perubahan. Nih, baik pengantin lama maupun pengantin baru, ini penting, karena kalau tidak inilah godaan luar biasa, duit banyak, salon. Jangan. Pakar kecantikan mengatakan perempuan itu cantik bukan karena faktor eksternal yang luar ini, tapi dari dalam. Kecantikan dari dalam, karena tahajudnya, karena zikirnya, karena cahaya iman. Itulah yang disebut dengan inner beauty, kecantikan dari dalam. Kena bekas air wuduknya. Saya banyak ketemu orang tetap cantik walaupun tua. Oh, Ustaz suka ni menggantikan orang. Karena kelembutan, keikhlasan. Tak ada makeup, tak ada makeup, polos, tapi bersih. Kenapa? Cahaya ibadah. Orang yang tahajud malam, banyak beribadah, maka menampilkan cahaya pada wajah. Itu janji Allah SWT. Simahum fi wujuhihim min athari sujud.
Anda berbekal dari saya. Jadi tak perlu itu. Orang meminjamkan uang kepada orang yang pinjam uang, umpamanya 1 juta, dengan ketentuan kembalinya 1.300.000, itu namanya duit beranak. Apa hukumnya Pak Ustaz? Riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Jangan kau duakan duit beranak pinak lalu kau makan. Lalu kalau orang makan riba, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau kata orang Jawa kesambet. Pernah bapak ibu nengok orang kesambet, nah gitulah nanti dia bangkit dari kubur kesambet. Nah, itu gara-gara makan riba. Dimakan 300.000 tadi diberikan ke lontong dimakan. Ayu malahmin, setiap daging di badan nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka, menjadi santapan api neraka. Sebulan dapat 300.000, setahun dapat 3.600.000, 10 tahun menganakkan duit 36 juta. 3.600.000, 10 tahun 36 juta masuk ke dalam badan, ditimbang di timbangan mizan pada mahsyar. Berat kamu 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 haram, dicuci dulu dalam neraka. Panas neraka itu Pak Ustaz. Yang belum Ka'bah ini ketika sampai mata kaki, yang lihat mau mendidih otak di kepala. Tiap hari berdoa, wa qina azabannar, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Tak selamat karena kau makan uang haram. Berdoa pagi, petang, siang, malam, ya Allah, selamatkan anakku ya Allah, beri kami anak yang soleh ya Allah. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkannya yang haram ke anak bini. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan Allah? Tak mungkin. Hati-hati. Mensolatkan jenazah adalah kewajiban umat Islam. Orang yang mati bunuh diri menurut Rasulullah tak perlu disolatkan. Bagaimana sikap kita yang hadir? Apakah kita harus mensolatkan jenazah? Orang yang mati bunuh diri tetap disolatkan. Tapi Nabi tak ikut solat. Nabi tak ikut solat, tapi sahabat yang solat Nabi tak larang. Menurut sepakat ulama ahlu sunnah, Nabi tak solat sebagai teguran, lizzajri, zajran, teguran. Tapi sahabat tetap solat, Nabi biarkan. Itu maknanya fardu kifayah tidak gugur bagi yang bunuh diri, tetap kita solatkan, tetap dikafankan, tetap dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Nabi tak ikut solat bukan karena tak boleh solat, tapi Nabi ingin memberikan teguran keras, tapi sahabat Nabi tetap ikut menyolatkan. Begitu hadis lengkapnya, jangan dipotong. Kecuali beberapa hari sebelum bunuh diri itu dia murtad. Saya tak percaya kepada Tuhan, ada menyaksikan cakapnya, direkam, maka kalau dia mati, dia tidak disolatkan, bukan karena bunuh dirinya, tapi karena dia murtad sebelum beberapa hari sebelum bunuh diri itu. Apa pendapat Ustadz pergantian imam besar Masjid Istiqlal? Ini sudah terjawab. Imam besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Adi Mustafa Yaqub, S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 dari Riyadh Universitas Imam Muhammad Ibn Saud, murid langsung dari ulama besar ahli hadis Syekh Mustafa Al-A'zami, MM A'zami, Muhammad Mustafa A'zami, dan dia punya sekolah hadis di Jakarta namanya Darus Sunnah. Keras terhadap Syiah, tak ada tawar-menawar, keras terhadap liberal. Walaupun dia orang NU Nahdlatul Ulama, sekarang diganti dengan Nasaruddin Umar yang pro terhadap aliran-aliran sesat. Jangan lupa, Nasaruddin Umar pernah diundang ke Padepokan
Anand Krishna, dan dia jadi imam sholat di padepokan Anand Krishna. Anand Krishna itu yang ditangkap karena pelecehan seksual, yang mengajarkan yoga, yang mengajarkan pluralisme agama. Ini bermasalah. Kenapa diangkat orang-orang seperti ini? Karena inilah yang bisa berkompromi dengan kekuasaan yang batil. Ini kiamat kecil sedang terjadi. Hati-hati. Pusat tak bisa kita atur, tapi bukan baru nih. Jangan sampai orang-orang liberal, orang-orang pro Syiah menguasai masjid-masjid kita. Gerakan dari bawah perlu. Umat Islam bukan baru, perlu peduli. Jangan hanya peduli pada urusan rumah tangga, urusan masjid kita juga. Jakarta terlalu jauh. Ini cukuplah menjadi tanggung jawab mereka yang ada di sana. Ini beban Habib Rizik dari FPI di Jakarta, ulama-ulama habaib di Jakarta, tokoh-tokoh di Jakarta. Kita di sini kita jaga pula. Tapi anak-anak muda yang peduli membaca berita, mengikuti, ini orang bermasalah. Ini ke depan orang-orang Syiah leluasa nanti ke Istiqlal. Karena dulu mereka kalau mau ceramah dihadang oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob karena dia istiqomah. Ali Mustafa Yaakob dituduh Wahabi gara-gara membenci Syiah. Kalau saya gara-gara tabligh Syiah dituduh Wahabi, ya tak apa-apa. Orang Abdul Somad dituduh Wahabi, orang Wahabi pula benci Abdul Somad. Habis, sudah terjawab. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah dari pengajian adalah berubah nama. Itu. Setelah ngaji jadi pandai dalil, hanya sekedar ngomong dalil, berkelahi dalil. Bukan itu isi pengajian. Isi pengajian itu hati lembut, amal berubah, menjadi rajin beribadah, ibadah harta, ibadah badan. Mari kita beramal ibadah. Jangan lupa doakan supaya kita semua mati istiqomah dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ala haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Puasa dan zakat hanya sekali setahun. Masalah solat 1 hari 5 kali. Imam tak tepat, apakah solat kita diterima? Di mana letak tak tepatnya? Tak tepatnya apakah pada mat, apakah pada makharijul huruf? Mesti dibuat fit and proper test. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang rukun salat. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak betul Fatihahnya. Masjid, musalla, surau langgar kita, maka betulkanlah bacaan Al-Fatihah. Ada beberapa tempat dalam Fatihah itu kalau dia salah batal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada tasdidnya, salah. Alhamdulillahirabbil alamin pakai dot, salah. Hanya bisa Ar-Rahmanir-Rahim, salah. Atau matnya yang dipendek dipanjang, yang panjang dipendek, tak betul. Fit and proper test. Apakah benar Ustadz pendapat Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardawi mengatakan seorang anak yang muslim bisa mewarisi ayahnya yang kafir? Tak bisa. Tidak ada ulama yang berani melawan hadis. Tak ada ulama yang bisa melawan. Karena kalau sudah berbeda agama, salah satu yang menyebabkan orang tak dapat harta warisan. Yang menyebabkan tak harta warisan 3. Yang pertama, beda agama, kafir. Yang kedua, membunuh. Kalau ayah membunuh, anak membunuh ayah, itu tak dapat harta warisan. Yang ketiga, yaitu orang yang bercerai, suami sama istri putus kontak, itu tak ada. Walaupun anaknya ada, beda dengan anak sama ayah. Ini tentang masalah orang tak dapat harta warisan. Apa bisa zakat dibayar lewat pajak? Tak bisa. Karena pajak itu yang membayarnya bercampur kafir dengan muslim.
Pajak itu penggunaannya dipakai bangun jembatan, untuk bangun pasar. Sedangkan zakat itu yang ada di Malaysia, orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Nah, itu yang betul. Orang yang bayar zakat pajaknya berkurang. Pajak PPN berapa? 15%. Dibayarnya zakat 2,5, nanti tiba-tiba pas bayar dia berkurang. Tapi pembayarannya ke lembaga yang resmi, yang ada slipnya, yang ada kwitansinya. Itu dialami oleh sahabat kita dari perusahaan PT Wilmar di Dumai. Dia nelpon saya, Pak Ustadz, tadi saya bayar pajak. Kata pegawai pajak, ini duit bapak 2 juta balik. Kenapa? Karena ternyata bapak udah bayar zakat. Orang yang bayar zakat pakai ada slipnya, itu pajaknya berkurang. Itu diatur dalam undang-undang zakat, diperjuangkan oleh saudara-saudara kita yang di anggota legislatif dari partai Islam. Tuh, bisa mengurangi. Jadi bukan dibalik, bukan bayar pajak otomatis zakat, membayar zakat pajak bisa berkurang. Dengan syarat bayarnya bukan ke tetangga, tapi bayarnya ke lembaga resmi, Basnas. Ustadz bisa pakai Mandailing, bahasa Mandailing? Tak bisa. Yang bisa saya bahasa Mandailing cuman biado. Biado artinya apa kabar. Biado, itu pun tak boleh diucapkan di warung Minang. Disebut biado, babi tak ada gitu. Saya tak pandai bahasa Mandailing. Bagaimana cara mengerjakan sholat sunat wudhu? Setelah habis wudhu langsung. Bagi yang pakai usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala, iftitah Fatihah ayat, bebas ayatnya. Tahiyatul masjid, kalau kita berwudhu di masjid, mana yang lebih didulukan Pak Ustaz? Tahiyatul masjid dulu. Habis berwudhu masuk tahiyatul masjid, habis itu baru sholat sunat wudhu. Siapa yang sudah sholat sunat wudhu duluan, otomatis tahiyatul masjid tak ada lagi. Karena tahiyatul masjid itu dilakukan sebelum duduk. Sedangkan kalau dia sholat sunat wudhu, dia sudah duduk duluan, maka tak ada lagi tahiyatul masjid. Maka begitu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Habis itu sholat sunat wudhu. Saya selalu mengerjakan sholat sunat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Tapi sholat sunat awabin, apa artinya Pak Ustaz? Ini jalan yang benar, lurus. Waktu melewati jalan ini ada yang melenceng ke kiri, ada melenceng ke kanan. Ketika kita balik ke jalan kebenaran disebut awwab. Innahu awwab, arti awwab orang yang balik ke jalan kebenaran. Waktu pelaksanaannya kapan? Hina tarmidul fisal. Hadis riwayat Muslim. Ketika panas terik, anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai. Kira-kira jam 10, jam 11. Sampai 10 menit menjelang tergelincir matahari. Itu sholat sunat awal. Bagaimana mengerjakannya Pak Ustaz? 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal awabin raka'ataini lillahi ta'ala. Allah. Witir boleh tak dikerjakan hari-hari biasa? Ya, witir bukan hanya malam Ramadan. Setiap malam witir. Bagi bapak yang capek pulang lembur, sebelum tidur witir langsung. Sebelum tidur malam berwudu witir. Bagi bapak ibu yang yakin bangun malam, witirnya nanti setelah tahajud. Witir sesikit witir 1 rakaat. Tapi yang bagusnya witir 3 rakaat. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Tapi yang umum 3 rakaat. Terus, tak hanya di bulan Ramadan. Witir, bagus. Pesankan ke anak ibu, nah kalau kau mau bangun malam mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, wudhu. Ibu-ibu zaman dulu yang belum mengaji, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Bukan begitu. Kamu wudhu habis itu sholat sunat witir sebelum tidur, bagus. Ada anak di luar nikah, atau setelah lahir anak baru nikah ibunya. Sekarang saya tetap menjadi wali nikahnya anak tersebut. Apakah sah nikahnya Pak Ustaz? Anak yang di luar ibu yang hamil duluan, kalau dia nanti anak itu lahir, bapak itu tak boleh jadi wali. Adik bapak itu tak boleh jadi wali. Abang bapak itu tak boleh jadi wali. Lalu walinya siapa? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Walinya wali hakim.
Kalau ada orang hamil menikah, nikahnya sah. Sepakat 4 mazhab nikahnya sah. Muncul masalah 4 setelah anak lahir. Yang pertama, kalau anak itu laki-laki dia tak bisa jadi wali adiknya. Yang kedua, kalau anak itu perempuan dia tak bisa diwalikan bapaknya. Yang ketiga, namanya tak boleh pakai bin bapaknya. Yang keempat, kalau bapak itu meninggal, anak itu tak dapat harta warisan. 4 konsekuensi dari hasil zina. Maka adik-adikku yang muda-muda, jangan kalian berzina. Kalau mau nikah, bilang saja. Kalau takut sama orang tua, kasih tahu sama Ustaz Somad. Nanti saya hadapi orang tua. Wudu, begini Ustaz, saya mau sholat, mandi sebersih-bersihnya, habis 1 sabun mandi. Oh, apa banyak betul. Tapi sesudah mandi itu saya sholat tanpa berwudu karena saya sudah bersih. Sah atau tak sah? Tak bisa. Karena dalam wudu ada namanya tertib. Idza qumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sepakat 4 mazhab mesti ada tertib. Maliki, Syafi'i, Hambali tertib kecuali mandi wajib. Itu beda dengan mandi wajib biasa sama mandi wajib. Kalau orang mandi wajib, habis mandi itu dia tak berwudu, tak apa-apa. Tapi kalau mandi biasa, tak bisa. Habis mandi itu dia mesti wudu lagi. Karena yang ditengok bukan bersihnya, suci. Kalau cerita bersih, orang kafir bersih tapi tak suci. Ini tentang masalah apakah habis mandi wudu lagi. Ustaz, ada perbedaan tahiyat awal dan tahiyat akhir di solat 4 rakaat. Tahiyat awal sampai selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan tahiyat akhir sampai habis ditambah lagi Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah minta perlindungan 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Belum juga imam salam tambah lagi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Belum juga dia salam tambah lagi doa terserah apa saja, tapi kalau bahasa Indonesia jangan diucapkan di mulut, dalam hati. Tak juga dia salam, berarti dia mati duduk. Lama betul dia tak sadar. Ustaz, apakah harta yang dihasilkan dari barang dapat dipakai untuk membayar zakat dan membersihkan harta? Apakah harta yang dihasilkan dari yang haram? Ibu lagi ngapa ibu? Nyuci Pak Ustaz. Nyuci pakai apa? Pakai air kencing. Tak bisa. Nyuci pakai air suci dan mensucikan. Nyuci pakai air kelapa tak bisa. Nyuci pakai Coca-Cola tak bisa. Menyuci dengan suci mensucikan. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berzakatlah. Wa anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tak menerima yang tak baik. Jangan sedekahkan barang curian, balikkan. Duit korupsi, oh kita korupsi aja 1 miliar, nanti kita sedekahkan 2,5%. Habis itu kita umrah ke Makkah, paling-paling habis 100 juta, bersih insyaAllah. Emang Islam ini laundry. Ustaz, saya ada kakak ipar lagi hamil, tapi berludah terus. Dia terpaksa makan permen kalau sholat. Tak boleh. Tak boleh. Ditahannya air ludahnya itu, ditahannya. Kalau dia terpaksa juga, simpan tisu di kantong. Simpan tisu. Kalau terpaksa mual apa? Ludah tak najis. Terpaksa betul. Tak boleh meludah sedang sholat. Tak boleh. Bisa. Gitu saja. Jangan makan permen sholat, tak boleh. Laula ana syuqa ala ummati la'amaruhum bisiwak. Kalau tak memberatkan bagi umatku, ku suruh mereka bersiwak. Bersiwak sebelum sholat. Siwak. Makanya ulama-ulama itu siwak. Sawus subuh, luruskan saf. Supaya tak ada rasa-rasa apa di mulut. Kalau habis minum susu, ada rasa lemaknya kumur-kumur. Dan jangan sampai ada nasi-nasi itu tempel-tempel. Jangan sampai tersusun nasi ini. Tak boleh. Apa betul seluruh musuh Islam sedang bersatu untuk melenyapkan umat Islam di Indonesia? Ya. Sekarang sedang bergerombol. Dari Cina komunis,
Dari Amerika kristenisasi, dari Iran dan geng Syiah, dari Barat liberal. Ini sedang bersama lewat TV. Anak-anak kita dirusak kepalanya dengan acara-acara TV. Maka dari maghrib ke isya mati TV, duduk bapak mengaji, maghrib mengaji. Sini buka Quran, baca. Bapak mengangguk. Datang suaminya berbisik, abang kan nggak bisa baca Quran, ngangguk aja apa salahnya? Yang penting orang tua tuh ikut. Anak-anak ini kita buat macam memandikan kudo. Jangan membesarkan anak macam memandikan monyet. Memandikan kudo kita ikut menggosoknya ke sungai. Kalau memandikan monyet diikat dia dengan tadi, disuruh ditengok. Tak bisa, kita harus ikut mandi bersama. Walaupun tak pandai baca, suruh baca. Tuh hurufnya kurang tuh, gaya-gaya. Tapi di samping itu ngaji dah. Nanti mau tadarus ngaji sama ustaz. Ustaz, aku mau ngaji sama ustaz nih, tapi anak-anak jangan ikut, nanti ketahuan aku tak pandai. Bebas lah. Bisa kita ngaji 4 mata Pak Ustaz. Jangan kena sampai 3 pun bisa. Ngaji. Masalah zakat emas, apabila emas itu diputarkan belum sampai 1 tahun, tetapi sudah mencapai nisabnya, apakah wajib dizakati Pak Ustaz? Mesti ada haul setahun. Emas pakai haul. Emas ibu beratnya sekarang baru 50 gram. Yang zakat itu emas apa? Emas batangan, emas simpanan, emas bapak, emas simpanan, emas batang di dalam peti. Berapa beratnya sekarang? Adalah beratnya sekitar 50 gram Pak Ustaz. Belum. 80 Pak Ustaz. Belum. 85 Pak Ustaz. Sudah, catat. Kapan kena 85? 85 gram tanggal 6 Rajab 1437. 85 gram 6 Rajab tahun depan keluarkan 2,5%. Begitu dia. Bertambah terus, keluarkan 2,5%. Emas batangan. Emas kami Pak Ustaz, emas apa? Cincin, gelang, anting, subang, rantai, sampai gigi pun emas. Apakah ada zakatnya Pak Ustaz? Emas perhiasan ada 2 pendapat ulama. Pendapat Imam Hambali mengatakan emas perhiasan itu dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Nanti balik dari sini, rantai, gelang, sumbang, anting ibu timbang, keluarkan sekali seumur hidup. Tak ditengok beratnya berapa, sekali seumur hidup. Ini menurut pendapat Hambali. Menurut pendapat 3 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, kata dia emas tidak ada zakatnya, emas perhiasan tak ada zakatnya sebelum beratnya 200 misqal, 200 keping. Berapa 200 keping itu? 850 gram, sekilo kurang seon setengah. Kalau ada rantai ibu sekilo kurang seon setengah, kalau dipakai undangan membungkuk, itu baru dikeluarkan zakatnya. Ustaz pilih pendapat yang mana? Saya anjurkan jangan tunggu sekilo kurang seon setengah. Nanti pulang dari sini, kaji ini harus diamalkan langsung. Jangan tunda-tunda besok-besok dah. Balik dari sini, langsunglah. Begitu dapat, keluarkan zakatnya 2,5%. Rantai, gelang, cincin, anting, semua timbang. Keluarkan 2,5%. Ustaz, saya mau bertanya, apabila seorang mahasiswa sudah selesai pendidikan, tapi dia belum juga mendapatkan pekerjaan, dia ingin berzakat, dan hasil keringat dia, tapi dia masih minta uang sama orang tua. Kan tadi syaratnya harus punya. Punyanya berapa? 85 gram itu berapa? 42.500.000. Kalau dia belum punya tak wajib. Dia mau sedekah aja. Sedekah. Ya, minta uang ayah dulu untuk apa? Aku mau sedekah. Kau aja ku sedekahi kata ya. Nah, niat dia baik, bagus. Tak apa, bagus. Tapi zakat dia belum kena lagi. Belum kena zakat. Tapi setelah mengaji ingin dia beramal soleh. Apa itu salafi Pak Ustaz? Salafi itu diambil dari kata salaf. Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Summal ladzina yalunahum,
seabad sesudah itu, tsummal ladzina yalunahum, seabad sesudah itu. 3 abad yang pertama itu disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang salaf itu 3 abad. Kalau ada orang sekarang mengatakan saya ini salaf nih, salaf kaki 3 kau. Salaf itu 3 abad dulu. Ustadz Abdul Somad itu pengikut salaf. Ya, saya pengikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204. 204 itu salaf. Saya pengikut Imam Bukhari. Imam Bukhari meninggal 256. 256 itu salaf. Saya mengikut Imam Ahmad bin Ambal. Imam Ahmad bin Ambal 241 itu salaf. Jadi kalau dikatakan salaf, orang yang mengikut salafus saleh 3 abad pertama itu namanya salaf. Itu dah salaf. Kalau ada orang sekarang mengaku salaf, tak betul. Ustaz, sesudah sholat Jumat ada sholat sunat 2 rakaat. Sholat apa itu Pak Ustaz? Ba'diyah. Apa niatnya? Usolli sunnatal jumu'ati ba'diyatan lillah ta'ala. Kalau dilaksanakan di masjid 4 rakaat. Kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat. Kalau dilaksanakannya 2 rakaat cukup. Kalau tidak dibuatnya sama sekali, keterlaluan. Masa badan sudah sehat? Apa cepat-cepat balik? Apa mau dikejar ke rumah? Habis sholat, zikir, baca doa, sholat sunat 2 rakaat. 2 rakaat 1 salam, tegak lagi 2 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Nabi ketika dia pulang di rumah dibuatnya 2 rakaat 1 salam. Oh, saya di rumah aja lah. Nabi balik ke rumah karena dari mimbarnya ke rumah 22 meter. Kita ke rumah 22 kilometer. Sholat sunat ba'diyah Jumat di masjid. Ini pertanyaan bagus. Banyak orang sekarang tak mau sholat. Assalamualaikum. Keluar. Langsung keluar makan. Tambah je. Sholat sunat dulu. Mana yang lebih baik Pak Ustaz? Kita sudah menunaikan ibadah haji, namun ada waktu untuk kedua kalinya. Apakah untuk kita juga atau menghajikan saudara kita? Karena naik haji itu kan wajibnya sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajinya sekali. Padahal dari kota Madinah ke Makkah 400 km cuman. Kalau dia mau bisa dia bolak-balik tiap tahun sekali saja. Bapak Ibu yang sudah haji sekali cukup. Duit banyak mau kemana saya campakkan nih Pak Ustaz? Ada panti asuhan di belakang Koki Sunda menampung 150 anak. Ada yang buta, ada yang kemarin operasi tak ada, maaf cakap, tak ada saluran buang air besar. Kita kumpulkan, ada dokter kaya satu rendah hati, dia nanggung nih Pak Ustaz 20 juta, tapi masih kurang 20, dibawa ke jamaah Al-Falah. Siapa yang mau? Terkumpul duit 20 juta. Ini ke Makkah, bolak-balik. Di Makkah pun tak pula tawaf, shopping, mencari tasbih, mencari ini. Suntuk saya di Pak Ustaz, sampai di Makkah suntuk. Suntuk kenapa? Banyak titipan yang tak dapat. La ilaha illallah. Maka yang punya duit banyak, cukuplah itu sudah. Ke Makkah sekali sudah. Sisanya itu anak yatim tak sekolah, fakir miskin tak makan, tetangga kesusahan. Itu ada di Kulim, orang mengumpulkan orang-orang gila. Asal ada orang gila di Pekanbaru ini kumpul, dibuatkannya kerangkeng, dibuatkannya kamar, dimandikan, dikasihnya makan. Nah, itu perlu bantuan. Tadi saya minta dia supaya buatkan selebaran, biar saya bawa ke masjid-masjid. Pak, buatkan nomor rekening itu semua, saya mau bawa ke masjid-masjid. Belum siap, kalau siap saya bawakan. Mana yang duitnya banyak, kasih ke situ. Ini banyak orang ini bingung, duitnya mau dicampakkan kemana nih Pak Ustaz? Kami punya anak laki-laki dan anak perempuan Pak Ustaz. Semuanya sudah berkeluarga, tapi sebagai ayah sudah lupa apakah sudah diakikahkan atau belum. Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Buat akikah, tapi anak itu sudah beranak pula. Boleh akikah sesudah dewasa. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah, begitu kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Boleh. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, judulnya Akikah Sesudah Dewasa. Baik bapak mengakikahkan anaknya maupun bapaknya mau mengakikahkan dirinya. Setelah aku ingat-ingat, nampaknya aku belum akikah nih bos. Belilah kambing. Beli kambing, balik dari sini, carilah kambing. Besok siang potong, saya datang insyaallah. Potong kambing, potong untuk akikah.
Besok hari Jumat saya khutbah besok di Masjid Al-Falah. Balik dari Al-Falah saya mampir ke Masjid Al-A'raf. Mana Pak yang mau akikah, saya datang. Tapi akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Sudah diayun marhabayanu. Jadi sangka Ustaz Abdul Somad yang diayun cucunya, rupanya neneknya diayun. Patah tiang ayunan. Akikah saja untuk bersolat. Kalau emas 24 karat, berapa emas baru dikeluarkan zakatnya Pak Ustaz? 85 gram. Satu emas itu berapa gram? Tanya tukang ameh. Yang penting 85 gram. Di Sumatera Utara orang pakai mayam, di Tampe Awak pakai ameh. Pakai ameh, pakai mayam, pakai gram. Hitunglah 85 gram, keluarkan 2,5%. Kalau emas gram, berapa gram baru dikeluarkan Pak Ustaz? 85 gram. Membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin sebaiknya berapa kali sehari Pak Ustaz? Bukan sebaiknya, sewajibnya. Karena kalau sebaiknya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tak baik. Semestinya ibu yang tak puasa sehari sekarang tak bisa mengganti karena tua renta atau karena penyakit tak mungkin sembuh sampai mati, maka fidyatun ta'amu miskin. Bayarlah fidyah 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ibu masak, panggil dia, sini masak, makan. Tak sanggup saya masakkan dia Pak Ustaz, sedangkan saya pun beli makan, maka kasih cash, duit. Berapa bayarnya? Makan pagi, makan siang, makan malam. Standar harga lontong Pekanbaru. Kira-kira makan pagi 10.000, makan siang 5 balai, makan malam 15, berarti 40.000. Tinggal puasa 10 hari 400.000. Sebulan tinggal 1.200.000. Apakah dengan membayar fidyah diwajibkan membantu puasa yang lain? Tengok dulu. Kalau dia masih sehat, tak usah bayar fidyah. Kenapa? Fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Yang bayar fidyah itu siapa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu, orang yang tak sanggup puasa. Datang orang ganteng, badannya tegap, berbisik ke saya, Pak Ustaz, saya tak sanggup puasa. Loh, orang ganteng tak sanggup puasa. Kenapa Pak? Buah pinggang sudah dicopot satu. Orang yang sudah dicabut buah pinggangnya itu mesti minum terus. Tak boleh dia berhenti minum 12 jam. Maka kata dokter, Pak Ustaz, saya tak boleh puasa. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Bayar fidyah. Jadi kalau ada bapak ibu yang mau bayar fidyah, buang buah pinggang saja. Nauzubillah, nauzubillah. Jangan pura-pura sakit. Allah Maha tahu, nanti dibuatnya sakit betulan. Kalau cuma minta surat keterangan dari dokter, senang. Tapi Allah Maha tahu, Dia tahu kita bermain-main. Apakah harta berupa mobil dan rumah tempat tinggal wajib dizakatkan? Tidak. Rumahnya mahal 2 miliar, tak ada zakatnya. Rumah itu disewa orang, 1 tahun sewanya 100 juta, maka bayarlah zakat dari 100 juta. Kalau 100 juta berapa zakatnya? 2,5 juta. Mobilnya Ferrari pintu 1. Rupanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Yang paling mahal yang tak berpintu sama sekali. Berapa harga mobilnya? 2 miliar. Ada zakatnya? Tak ada. Tapi setiap hari Sabtu Ahad disewa orang-orang Cina kaya untuk mobil pengantin. Sekali sewa 10 juta, 8 kali sewa sebulan 80 juta dapat. Keluar zakatnya dari 80 juta. Pak Ustadz, itu bapak tuh punya kos-kosan berapa? 100 pintu. Kaya dia, pintunya aja Pak Ustadz. 100 pintu. Berapa harga 100 pintu itu? 10 miliar. Tak ada zakatnya. Lalu mahasiswa yang nyewa di situ sebulan 1 juta. 100 pintu 100 juta. Dikeluarkan zakat dari 100 juta. 2,5 juta.
Harta berupa emas yang telah kita zakatkan tahun ini, apakah tahun akan datang dikeluarkan lagi zakatnya? Ya. Emas utuh 100 gram 85 sudah kena, 100 kena. Tanggal berapa? 5 Rajab 1437 sudah dibayar, sampai 5 Rajab 1438 masih utuh, tetap kena terus. Kalau gitu bisa habis lah dia Pak Ustadz, bisa habis kena zakat. Sampai berapa? Sampai 85 gram. Pas 85 gram tak kena lagi, karena kurang daripada itu tak kena. Sebetulnya anjuran apa ini? Duit jangan disimpan tapi diinvestasikan. Itu maksudnya. Ustaz, orang tua kita tidak puasa tapi sudah dibayarkan fidyah. Apakah perlu dibayarkan lagi dengan puasa? Tak perlu dibayar, karena sudah dibayarkan fidyah. Kalau memang dia tak puasa karena tak sanggup. Dia tak puasa itu kapan? Setahun yang lalu Pak Ustaz. Kenapa dia tak puasa? Karena dia kena penyakit mah akut, tak perlu dipuasakan. Tapi kalau dia tak puasa waktu mudanya, maka mesti dibayarkan dengan qadha. Qadha artinya mengganti. Yang sudah tua umur 70 tidak diqadha, tapi dibayarkan fidyah. Yang waktu muda tinggal diqadha. Qadha artinya mengganti. Qadha bukan kata. Qadha mengganti. Harta berupa tanah kosong, apakah dikeluarkan juga zakatnya Pak Ustaz? Kalau tanah itu tidak tanah untuk jual, bukan tanah dagang, memang tanah hak milik saja kosong, tak ada zakatnya. Tiba-tiba datang orang menyewa, kami sewalah untuk kami buat lapak pasar kaget. Berapa sewanya? 50 juta. Keluarkan zakatnya 1.250.000. Mencapai ambang batas nisab, kena. Tanah kosong tak ada zakatnya. Tapi dia punya tanah kapling jual, itu ada zakatnya. Beda antara tanah jualan dengan tanah hak milik biasa. Kalau dia tanah kapling, masuk hukum dagang. Kalau dia tanah itu disewa orang, dikeluarkan zakat dari sewanya, bukan dari pokoknya. Menggantikan puasa Ramadan boleh nggak digabung dengan puasa Senin Kemis? Boleh. Niatnya niat qadha. Hari Kamis tadi niat puasanya qadha. Aku niat mengqadha puasa. Orang yang mengqadha puasa hari Senin otomatis dapat pahala puasa sunnah Senin. Tapi tak perlu dia sebut aku niat puasa qadha sekaligus puasa Senin merangkap puasa sunat Rajab. Oh, itu tak bisa. Maka ibu yang mengqadha puasa nanti qadha hari Senin, niatnya satu, aku niat puasa qadha, otomatis dapat pahala puasa Senin, otomatis dapat pahala puasa Rajab. Ini motivasi untuk beramal. Allah sudah susun sedemikian indahnya. Maka bapak ibu yang ada hutang puasa, gantilah di bulan Rajab ini. Bagus. Ustaz, salahkah saya memakai jenggot, sedangkan ustadz yang saya suka mencukur habis jenggot? Menyindir saya tuh. Apakah saya harus mencukur habis jenggot saya karena saya mengidolakan ustadz saya? Yang diidolakan itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjenggot itu hukumnya sunnah. Bapak yang sudah berjenggot, saya tak pernah mengejek orang berjenggot. Dengar rekaman. Tapi kalau saya diejek, saya balas. Kenapa Ustaz tak berjenggot? Tengoklah foto saya waktu berjenggot di musim umroh, macam tusuk sate. Tapi yang muda-muda berjenggot cantik, ganteng, bagus. Hukum berjenggot sunnah. Ketika diwajibkannya, maka saya bahas dalam buku 37. Menurut mazhab Syafi'i berjenggot sunnah, mencukurnya makruh. Bagi yang sudah berjenggot bagus. Saya tak setuju dengan itu ketua PBNU mengejek. Siapa yang berjenggot goblok, makin panjang jenggotnya makin goblok. Wah, itu mengejek sunnah, tak boleh. Tak boleh, haram.